lakukan adalah kualitas, bukan kuantitas anak, tapi kualitas anak, mutu untuk mencetak anak soleh dan solehah itu seperti apa. Pendidikan saat ini sangat mahal. Bukan berarti yang mahal itu baik, bukan. Tapi bagaimana caranya kita mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baik mungkin. Tapi kan aja ini ora masalah nek duwe anak akeh. Ora masalah. Enggak ada masalah, siapa yang melarang? Itu hak asasi manusia. Yang perlu ditekankan adalah kualitas pendidikannya kelak seperti apa. Kalau masalah rezeki oke lah, kita serahkan kepada yang kuasa. Gusti Allah tidak akan menerlantarkan makhluknya. Ketika dia menciptakan makhluk satu, dia akan dijamin rezekinya. Min haitsu la yahtasib. Kita tidak akan tahu. Rezeki datang sesuai dengan kebutuhan makhluk tersebut. Tapi masalah pendidikan pure dari orang tua yang mengarahkan anak itu mau seperti apa? Apakah mau dicekoki dengan agamanya saja atau dengan modernisasinya saja atau seperti apa? Itu monggo. Jadi ketika kita belum bisa mendidik anak dengan sebaik-baik mungkin, pikirkan dahulu untuk mengembangkan atau membuat anak sebanyak-banyaknya itu pikirkan. Ya. Seperti itu. Nah, ini kan hiknya ya takon apa bingung nggak sih ini? Jadi intinya jadikanlah anak sebaik mungkin sesuai dengan keinginannya, tapi tidak melanggar atau tidak lepas dari kontrol orang tua. Ini nek kita ngatur anak supaya le sira dadi guru, le sira dadi tentara, itu boleh nggak? Nggak boleh. Loh, lah kok nggak boleh gimana? Mungkin kan dari kecil nara pengen jadi tentara, style sing tembak-tembakan, style wah Pak TNI kaya ngene kok ngene iso jekel senjata, iso jekel opo. Yang menjadi pokok fondasi anak itu mau seperti apa, itu mungkin dari orang tua, memang dari orang tua. Tetapi kita mendidik anak itu dari per step by step manajemen berpikir mereka. Ketika anak masih kecil, buat apa kita setelahkan hal-hal yang berbau anarkis ketika kita akan mengarahkannya kepada tentara. Tidak perlu kita memperkenalkan aksi-aksi jitu dalam menembak dan lain sebagainya. Nek dalam Islam, dalam Al-Quran, ono rak step-step ki umur 1 tahun sampai berapa bulan, 1 tahun sampai berapa tahun itu sira tak kei apa jenenge ilmu sing kaya ngene. Oh, tahun ini tekan tahun ini tak kei ilmu kok ngene iki. Ada. Diajari ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini. Bukan dalam Al-Quran ya, ini hanya pemikir-pemikir dari psikolog-psikolog yang terdahulu lah bilang seperti ini. Anak usia 0 sampai usia balita, jadikanlah ke dia raja. 0 sampai balita 5 jadikanlah tahun dia raja. Jadi apa wae sing dia pengen kei ngono. Bukan Loh, apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia pengen. Apa yang dia butuhkan, berikan. Raja. Anak usia balita sampai remaja, jadikan dia budak. balita sampai remaja jadikan dia Budak. maksudnya diatur nih. Diatur, diarahkan, diperintah, dibina. Tapi Salah, masalah yang ini kalau kan salah ditegur, suruh dia bertanggung jawab nek apa 0 yang sampai balita kan jadikan dia Raja. Nek umpamane ora pernah ditegur, ora pernah dimarahi kok 5 tahun ke atas ngelunjak, Bos. apakah raja itu tidak perlu teguran? Perlu. Yang saya tekankan di sini bukan raja terus disubio-subio apa yang dia lakukan didukung, tidak. Diarahkan dan dicukupi kebutuhannya, bukan keinginannya tapi kebutuhannya. Contoh, Pak Mimi Pundutke, kita harus mengambilkan karena Mimi adalah kebutuhan dia. Minum kebutuhan dia. Pak pengen maam, kita harus mendulang karena maam adalah kebutuhan dia. Tapi ketika dia bilang, Pak aku pengen motor, nggak usah karena itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Gitu loh Pak.
Iya. Ya, Berarti nek jangan sekali-kali di anak usia itu kita tidak menyediakan apa yang dibutuhkan. Pak, Mimi, jupuk dewe. Jangan. lah nek umpamane wis iso. Bisa, Kan udah bisa sudah bisa itu untuk tarbiyah nggak apa-apa. Tetapi marahi. eskalasinya jangan terlalu sering. Tetap kita yang mengambilkan, kita yang pulang dan lain sebagainya. Tapi ketika dia sudah umur 6 tahun, 7 tahun, menginjak dia umur SD, jadikan dia budak. Kita latih. Kita latih untuk menghormati orang lain. Kita latih untuk melakukan apa yang kita inginkan. Carane wis nalar Wis ngene. nalar. Dek, tolong bapak pendetke korek. Dek, tolong ibu pendetke iki. Dek, tolong ngangkatke. Dek, kae tolong iki asa-asai. Dek, tolong iki. Jangan sekali-kali di usaha itu dijadikan raja. Tidak baik. Ketika dia sudah menginjak remaja sampai dewasa, berikanlah dia kebebasan untuk berpikir. Kita sifatnya hanya jadi rem. Ketika bilang, Pak, nyun duwite, lu tumbas apa? Sepatu bal. Lah piro sepatune? Semene. Pertimbangkan, milih sepatu bal apa sepatu sekolah. Sepatu sekolahmu meh rusak loh. Sepatu balmu juga meh rusak. Bagaimana yang lebih penting? Kita jangan mengarahkan. Kita hanya mengarahkan. Dia bisa berpikir. Dia berpikir. Menimbang mana yang lebih penting untuk kehidupannya. Biar diputuskan dengan dia. Ketika dia salah memutuskan, kita berikan pandangan. Nek bal-balan, iku iso kapan-kapan. Tapi nek sekolah, iku wajib. Nanti ke depannya ketika kita melakukan hal itu, insya Allah kita bukan generasi yang mudah mengikuti arus zaman, tapi dia punya pakem-pakem sendiri untuk memutuskan langkah apa yang harus dia lakukan di zaman modernisasi. Kadang orang tua itu memanjakan anak tapi berlebih. Tidak mengingat usia dia itu sudah berapa. Dia mempunyai semboyan kerjanya ranggu anak ibu sopo. Iya toh? Semua keinginan anak berikan. Itu padahal akan menjerumuskan anak-anak kita sebagai generasi yang konsumtif, bahaya. Konsumtif ini bahaya. Konsumtif yang tidak punya filter untuk memilah dan memilih ini apa sisi positifnya untuk dia sendiri. Generasi kita jangan sampai dinamai generasi micin. Jangan. Tambah masaku enak. Yes, mantap ki ilmune jos temen. Iya. Karena itu yang diterapkan Bapak Agung biyen. Bapake jenengan biyen koyo Walah lek ngongkon sak pol-pole ngasih aku arek mondok itu kongkone wae tuku rokok, tuku iki. Yo. Kon muncul iki, kon iki mepet gabah iki. Tapi nek seumpamane kita nyebloki anak, boleh enggak? Nyeblaki itu boleh. Satu, jangan Kalau- terlalu kelas. Kalau Jangan dia terlalu salah, sifatnya hanya teguran. Jangan bisa membekas. Hindari anggota badan yang sensitif, kayak kepala, kayak dada, perut, itu nggak boleh. Cari anggota badan yang tidak ada efek sampingnya, kayak bokong, nggak apa-apa. Ya, kepala jangan disentuh, jangan dibanting, apalagi dipukul, nggak boleh. Nyong sering kan Ojo. dididik karo cah cilik. Sira sing Nyong sing dididik sirahe. diarahke, ojo Mas Rasya. Nah ini untuk apa jenenge metode pengajaran ke anak yang paling bagus. Metodenya gimana itu? Metodenya Nah, itu ya tanyakan pada istri saya. Nah, ya ora ngerti lah metode pengajaran anak kok pada ibu PAUD kok. masalahnya nek seumpamane yo dijor, wah pengen beli mainan.
hanya kayak beli apa ya? Yo kepengen terus anggar dijak nanti beli mainannya. Waduh. Dan anaknya apa ya? Ngerti ya cara gambarannya di stres kan ekonominya wong tua. Belum saatnya Pak, karena anak masih balita, daya tangkap pikirannya belum nyampe, nggak bisa. Biasanya kita mengarahkan membeli mainan yang lebih murah atau yang apa ini bisanya. Kasemono ya ora iso lah, kon memahami wong tuane nggak bisa. Engko sih nak bapak ki runde duit. Ora dadi. Nah, pokoknya beli mainan. Ya, tapi ojo iki wae ya. Ono, tetep ditukokke ning regane sing luwih murah. Yang penting aja dijor ngono ya. Yang penting nek dus-dusan nang jero kolam ora apa-apa ya. Apa anggar murah ya. Kan murah kan Mbak ya. Nah, saya kira wani iwak wis gede-gede. Nyemplung Pak? Ya nyemplung ora apa-apa. Cokot iwak di titik ta ngono. Ki wedi wis. Lah iwake ngene. Nilai lho. Mangap. Ya wedi lah. Ya, karena sudah sore, monggo Mas Yai ditutup acara khitobahan ing sonten punika. Ngenjing melih disambung. Ya intinya kalau sama anak itu sayang boleh, tapi jangan terlalu sayang dengan apa yang dia inginkan gitu. Itu sangat bahaya karena anak tidak bisa mengontrol apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Itu saja sih sebenarnya. Dan jangan lupa tanamkan nilai-nilai keagamaan yang sederhana saja. Seperti kalau mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Lapar maem, alhamdulillahirabbil alamin. Itu hal-hal yang sepele, tapi itu akan membentuk karakter anak sebagai anak yang Islam. Itu akan terbawa kebiasaan tersebut sampai dia tua kelak dan akan diturunkan kepada anak-anak dia nantinya. Dengan hal-hal yang sepele aja. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Nek seumpamane urung gelem ora apa-apa. Tak apa-apa, ini dipaksa. Nah, saya ya bismillahirrahmanirrahim. Dungo saya Allahumma barik lana. Kan udah ya tadi. Enggak apa-apa. Karena kebiasaan-kebiasaan itu akan membentuk karakter dia sebagai karakter yang Islam. Yang penting dibiasakan. Biasa. Penutup. Yo wes. Rampung kok. Assalamualaikum ngono lho. Assalamualaikum.